Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat UDB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Renungan hari ini berjudul Kebaikan-kebaikan kecil, ditulis oleh Ellison Kieda. Amanda bekerja sebagai perawat yang berkeliling ke beberapa panti jompo dan ia sering membawa serta putrinya, Ruby, yang berusia 11 tahun. Untuk mengisi waktu, Ruby menanyai para penghuni panti, kalau boleh meminta 3 hal apa yang Anda inginkan. Ia mencatat jawaban-jawaban mereka di buku catatannya. Menariknya, kebanyakan mereka menginginkan hal-hal yang sangat sepele, seperti sosis, pai coklat, keju, alpukat. Jadi Ruby membuat akun pendanaan di GoFundMe untuk membantunya memenuhi keinginan sederhana para penghuni panti tersebut. Ketika Ruby membagikan benda-benda yang mereka inginkan itu, ia juga tidak lupa memeluk mereka. Katanya, aku benar-benar dikuatkan. Dengan menunjukkan belas kasihan dan kebaikan seperti yang dilakukan Ruby, kita mencerminkan Allah kita yang pengasih dan penyayang dan besar kasih setianya. Mazmur pasal yang ke-145 ayat yang ke-8. Itulah sebabnya Rasul Paulus mendorong kita sebagai umat Allah untuk mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Karena Allah telah menunjukkan belas kasih-Nya yang besar kepada kita. Sudah sewajarnya kita rindu membagikan belas kasih-Nya itu kepada orang lain. Sewaktu kita melakukannya dengan tulus, kita mengenakan belas kasihan itu pada diri kita sendiri. Paulus lalu memberitahu kita, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ia juga mengingatkan bahwa kita perlu melakukan semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengingat bahwa semua hal baik berasal dari Allah. Dengan berbuat baik kepada orang lain, kita pun dikuatkan. Sahabat ODB, pernahkah Anda menerima kebaikan dari seseorang? Lalu bagaimana Anda dapat menunjukkan kebaikan kepada orang lain? Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menunjukkan kebaikan-Mu yang melimpah dan tak terbatas.
Tolong kami untuk mengalami sukacita dalam kebaikan yang kami lakukan kepada orang lain. Our Daily Bread Ministry.